Dia yang bisa Kalau nge-translate. nggak sholat ya udah urusan masing-masing. Iya. Tapi ketika di sholat itu, ketika lu jadi imam, kalau terjadi misalnya bacaan lu salah, tidak ada yang ngoreksi segala macem, belakang lu kan ikut salah semua nih, mau dulu nih. Nah itu lu yang bertanggung jawab sebagai imam. Gerakan lu salah. Gerakan lu salah, begitu. Berarti cuma digerakkan sama bacaan. Enggak, semuanya. Semuanya. Misalnya lu imamin 1000 nih sholat bareng nih. Terus lu salah, 1000-nya ikut salah, 1000-nya tuh jadi lu yang tanggung. Lu bertanggung jawab atas Atas kesalahan 1000 kesalahan itu. 1000 orang Maksudnya itu. salah itu salah ngapain? Apaan aja gerakan, bacaan. Misalnya gerakannya salah. Tapi kalau misalnya dia bacaannya nggak salah. sholat, Kalau nggak sholat itu udah urusan masing-masing, kan dia nggak ikut di sholat itu berarti. Salah. Maksudnya di dalam sholat itu cuman dia kayak Iya, di dalam sholat itu. nggak sih? Niatnya beda. Iya. Iya. Cuma Kalau udah cosplay sholat. iya cosplay, dia main HP misalnya. Nah, jelasin. Nah, kalau udah main HP, itu udah tanggung jawab dia sendiri. Karena kan dia udah memutuskan diri gue nggak akan ikut imam ini, udah gitu kan. Oh. Tapi Selama dia buat ikut. orang-orang yang ikut sholat, karena dia udah percaya, oke, gue percayakan sholat gue kali ini ke imam itu. Nah, si imam itu jadi bertanggung jawab atas kesalahan orang-orang ini. Tapi kalau yang udah dari awal, main HP aja, ya itu udah tanggung jawab si main HP. Nah, Walah. contoh misalnya ada pemimpin yang bilang misalnya endasmu misalnya ya. Lalu anak-anak Itu denger siapa? tuh. Itu siapa? Nggak tahu. Iya bagus, iya, bagus. Misalnya. Aman. Nah, terus ada Enggak. Nggak, udah. udah ada anak-anak denger tuh. Terus anak-anak semua bilang dasmu kemana-mana. Nah itu dosa siapa tuh? Oh, pemimpinnya. Nah, Kata-kata. bagus. Itu susahnya jadi pemimpin. Maka sebenarnya kayak kita nih ya, kita tuh berpotensi mendapatkan transferan pahala daripada orang-orang yang jahat. Yang menzolimi kita. Karena kata Rasul begini, nanti di hari kiamat ada orang-orang datang dengan pahala dia yang sangat banyak, bertumpuk-tumpuk pahalanya. Terus kemudian ketika dia datang, dia bawa pahala banyak, ada orang datang ke dia terus bilang gini, ya Allah dulu dia menzolimi aku di dunia. Pertalat jadi pertama misalnya. Nah, itu kan zolim tuh. Diambil pahalanya untuk orang ini. Dikasih orang ini. Orang ini yang dikit pahalanya jadi tambah gara-gara dizolimi doang. Ada yang kemudian fitnah ngomongin gitu. Dan segala macam ditambah tuh. Nah, lama-lama pahalanya habis nih, gak punya pahala lagi. Masih ada orang yang ngantri. Karena 275 juta orang tuh yang ngantri kan ya. Nah, terus ada orang yang ngantri. Lah, gimana nih gak ada yang diambil lagi? Maka kata Allah, ambilkan dosa orang-orang yang ngantri itu, tumpukkan kepada dosa dia. Oh, tuker tambah. Tuker tambah. Iya. Jadinya apa? Rugi nggak nih orang? Pahala tuh bisa habis. Bisa. Di akhirat bisa habis. bisa. Gimana Di- cara taunya kita pahala kita habis? Jadi lu hitung, Ah. biasanya di buku nih lu catat. Tapi kita kan nggak nyatet. Karena kita kan ngapain kita nyatet? Lebih baik kita lupakan. Kalau nanti kita nyatet pahala kita jadi orang yang transaksional dong. Duh, tapi bukannya yang tingkat paling awal transaksional dulu. Nah, tapi kan kita pengen naik. Oh. Iya kan? Tingkat terbawah. Seharusnya kita nggak berhenti di sini. Iya. Iya. Nah, biarin aja yang super ngitung, yang cepat ngitungnya siapa? Malaikat yang super cepat ngitungnya Allah yang cepat ngitung. Udah serahin aja. Lagi pula ada pahala-pahala yang kita nggak tahu. Contoh ya, nih Ray puasa di bulan Ramadan. Puasanya berapa banyak coba? Masa 1? 2. Enggak juga. Kata Allah apa? Puasa aku yang akan balas dan nggak ada batasnya. Oh ya? Ya. Berarti yang Pertamina kalau misalnya dia puasa, Nah, itu tadi yang dia bawa pahala banyak tadi. Nah, itu. katanya nggak ada habisnya. Nah, tapi Tapi sih bisa habis. hitungan nggak ada habisnya kalau benar-benar ikhlas kepada Allah. Nggak ada habisnya. Tapi siapa yang tahu ikhlasnya? Nah, mendingan kita nggak usah hitung. Itu maksudnya. Biar Allah aja yang hitung. Jadi lu daripada lu ngitung, mending memastikan lu berbuat baik setiap hari. Iya. Agar pahala lu yang udah lu kumpulkan ini tidak dibagiin ke orang-orang yang udah lu Nah, sakiti. lu sudah zolimin siapa tuh coba? Zolimin tuh apa? Menyakiti. Lu nelpon mak lu nggak setiap saat? Ih, kapan terakhir lu ke telepon mak lu? Kemarin barusan pulang Surabaya. Oh, selain itu nggak pernah telepon? Chat sih biasanya. Chat. Oh ya, berarti bagus. Ya, itu oke, termasuk. bagus. Tuh dapat tuh padahal pahala. tuh. Dapat Emang padahal. dia- Tapi Al-Quran belum ada bisa tulisannya. kepake nih pahalanya nih. Tahu dari mana? Kamu kan jin. Gak ngerti pahala. Ya, Ustaz, Pak. tapi aku lebih penasaran bahas tentang disiksa itu kayak diapain. Soalnya aku yakin pasti netizen